laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri. Halo guys, Genaro di sini dan di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan COVID-19 dan polimer pada kimia. Semua orang pasti sudah tahu dengan istilah ini. Benar sekali, COVID-19. Kepanjangan COVID-19 adalah Coronavirus Disease yang pertama kali muncul di tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Virus ini menyebar dengan adanya kontak langsung atau tidak langsung dengan orang yang sudah terkena virus atau bisa disebut dengan carrier. Dan virus ini akan masuk melalui saluran pernafasan, bisa melalui mulut atau hidung, dan akan masuk ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Virus ini akan masuk melalui reseptor dengan menggunakan spike protein. Jadi spike protein ini seperti kunci untuk dia masuk ke dalam sebuah sel. Dan virus ini pada saat masuk akan dilapisi sebuah membran untuk masuk ke inti sel. Dan akan menggunakan sel tersebut untuk menggandakan atau memperbanyak diri dan akan terus menyebar. Oke, lalu kita masuk ke dalam polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Jadi dalam pembuatan polimer ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi. Saat dipanaskan, peroksida pecah dalam 2 radikal dan radikal ini memulai reaksi dengan etilen. Satu radikal bebas membuka ikatan rangkap molekul etilen dan membentuk radikal baru. Kemudian radikal baru membuka monomer etilen lain dan proses ini berlanjut membentuk polimer sebenarnya. Yang kedua, propagasi. Jadi propagasi ini adalah satu langkah untuk mengubah polimer menjadi polimer terminasi. Ketiga, reaksi polimerisasi berhenti setelah radikal terakhir pada suatu rantai polimer bertemu dengan rantai lain dengan radikal bebas, kemudian bergabung dan polietilen selesai membentuk produksi PVC dalam polistiren. Dalam artiannya, kedua hal ini saling berhubungan karena untuk mencari tahu keberadaan COVID-19, kita membutuhkan sebuah cara yang bernama PCR. Jadi PCR ini adalah polymerase chain reaction. Ini adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus corona ini. Material genetik yang ada di dalam setiap sel masuk ke dalam bakteri atau virus bisa berupa DNA atau RNA. Kedua jenis materi genetik ini dibedakan dari jumlah rantai yang ada di dalamnya. DNA merupakan material genetik dengan rantai ganda, sedangkan RNA merupakan material genetik dengan rantai tunggal. DNA dan RNA setiap spesies makhluk hidup membawa informasi genetik yang unik. Keberadaan DNA dan RNA ini akan dideteksi oleh PCR melalui teknik amplifikasi atau perbanyakan. Nah, dengan adanya PCR, keberadaan material genetik dari beberapa jenis penyakit akibat infeksi virus atau bakteri akan bisa dideteksi dan akhirnya bisa membantu diagnosis untuk penyakit tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this video and I will see you on the next time. Bye-bye.